Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Jadi saat ini saya akan membahas tentang misi tim testing sebuah software atau aplikasi. Ya, misi tim testing yang pertama adalah membantu meminimalkan risiko kegagalan proyek. Jadi tim testing ini berperan sebagai orang atau kelompok yang membantu programmer di dalam meminimalkan risiko kegagalan proyek. Kenapa dikatakan meminimalkan kegagalan proyek? Karena sebuah software ketika dia bermasalah, ya, jadi bukan hanya pada aplikasinya atau saja bermasalah, tetapi mungkin saja ada beberapa bagian dari perusahaan itu yang menggunakan sistem tersebut akan menjadi gagal. Ya, salah satu contoh misalnya Bukalapak. Bukalapak ketika misalnya aplikasi itu bermasalah, maka penjual, pembeli maupun penyedia jasa ini akan mengalami masalah yang sama. Jadi bukan hanya penyedia jasa ini yang mengalami masalah atau dalam hal ini adalah mengalami kerugian, tetapi si penjual maupun si pembeli akan mengalami yang namanya masalah. Dalam hal ini dikatakan yang pertama kegagalan proyek itu akan ada. Nah, sebagai tim testing atau kelompok yang tergabung dalam sebuah kelompok tim testing, dia berusaha untuk bagaimana caranya agar supaya aplikasi itu benar-benar berjalan dengan maksimal. Kemudian yang kedua, seorang tester atau tim testing ini dia hanya berfungsi sebagai pemberi informasi. Jadi dia hanya berfungsi sebagai pemberi informasi kepada programmer, ya. Jadi dia hanya sebagai pemberi informasi kepada programmer bahwa ada kekurangan atau kelemahan dari sistem ini di bagian sini misalnya atau di bagian A, sehingga programmer tersebut bisa memperbaiki, ya, atau tim pengembang aplikasi itu bisa memperbaiki itu. Nah, sebagai tim tester, ketika dia menemukan informasi itu, maka dia harus menyampaikan, atau ketika dia menerima atau menemukan kelemahan dari sistem itu, maka dia harus melaporkan kepada tim development atau tim pengembang. Dalam hal ini adalah programmer. Ya. Tetapi dia tidak bisa memaksakan kehendaknya agar supaya diterima. Makanya dia hanya menyarankan saja kepada tim programmer untuk kemudian diperbaiki. Kemudian tester sering digabungkan dengan user. Ya. Kenapa di sini dikatakan tester sering digabungkan dengan user? Karena tester ini dia dalam bentuk aplikasi sudah siap digunakan atau sudah jadi di programmer, siap untuk dipublikasikan atau dipublikasikan. Nah, siapnya aplikasi ini oleh tim pengembang atau programmer, maka diserahkanlah kepada tim testing untuk kemudian dinilai. Nah, ketika ada kekurangan dari sistem itu atau dari aplikasi itu, maka tim testing ini memberikan saran kepada programmer untuk kemudian diperbaiki. Makanya aplikasi ini diibaratkan dengan tim testing ini juga sebagai user. Jadi dia pengguna. Ya, jadi dia sebagai pengguna menguji sistem itu. Kemudian bagaimana kalau dia sudah dalam penerapan di lapangan? Jadi semua pengguna aplikasi tersebut sebenarnya dia sebagai tim tester. Sering kita rasakan pada saat kita menggunakan aplikasi, salah satu aplikasi kemudian dia mengalami gangguan, maka kita akan menyampaikan kepada tim pengembang atau si pemilik aplikasi itu bahwa dia memiliki kelemahan di bagian sini. Seperti itu. Jadi sebenarnya pengguna aplikasi itu juga sebagai tim testing. Kenapa dikatakan sebagai tim testing? Karena mereka yang merasakan kelemahan dari sistem itu. Nah, seperti itu. Selanjutnya,
tim tester harus paham tentang standar kualitas. Ya, jadi tim tester ini dia harus tahu standar kualitas software yang bagus. Dia harus paham. Karena kenapa? Dia tidak bisa memberikan saran kepada tim pengembang ketika dia tidak mengetahui di mana standar-standar aplikasi itu yang memenuhi syarat. Seperti itu. Jadi syarat sebuah sistem untuk kemudian bisa digunakan, dia harus tahu. Jadi tim testing ini harus tahu standar yang mana software yang memenuhi kriteria bagus atau baik. Ya. Kemudian tim testing harus memiliki skill komunikasi yang baik juga. Karena kenapa? Ketika tim testing ini atau tim tester ini tidak memiliki skill tentang komunikasi yang bagus, maka dia tidak akan pernah bisa menyampaikan informasi itu atau temuan itu kepada programmer dengan cara yang baik. Ya, mungkin saja niat tim testing ini menyampaikan kepada programmer bahwa di bagian A misalnya bermasalah, tetapi hanya saja karena komunikasinya yang tidak maksimal atau skill komunikasi yang tidak bagus, sehingga si programmernya menerima dengan lain. Ya, makanya sering ditemukan bahasa miskomunikasi. Ya, jadi ada perbedaan persepsi, ada perbedaan tanggapan di dalam menerima informasi tersebut. Ya, sering kita rasakan juga di lain kondisi. Ya, sering terjadi kita menyampaikan dengan niat yang bagus, tetapi cara penyampaian itulah yang membuat orang lain tidak menerima apa yang kita sampaikan. Seperti itu. Jadi apa yang kita sampaikan belum tentu bisa diterima oleh orang lain. Ya. Karena kenapa? Ya mungkin saja cara penyampaian yang mereka tidak terima dengan cara kita, dengan gaya kita. Intinya, bahwa tim testing itu memiliki misi mencari dan melaporkan masalah-masalah sehingga tim lain dapat membuat keputusan ataupun rekomendasi terhadap pengembangan produk. Sebuah sistem yang dikembangkan oleh programmer baru kemudian diserahkan kepada tim testing, dia bertujuan hanya untuk ingin melihat sejauh mana standar kualitas software itu sudah bisa diterapkan atau tidak. Sebagai tim testing, dia pada dasarnya hanya pemberi rekomendasi. Makanya tadi dijelaskan di awal bahwa dia mencari informasi, mencari kelemahan dari sistem yang telah dikembangkan. Baru kemudian dari sistem yang telah dikembangkan tadi, ketika ditemukan kelemahan dari sistem tersebut, ya, itulah yang disampaikan kepada tim programmer, direkomendasikan kepada tim programmer untuk kemudian diperbaiki. Kalaupun aturannya tidak harus ke programmer, tetapi kepada atasan, itu ya mungkin saja modelnya seperti itu. Tim testing menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau hasil tes terhadap aplikasi tersebut kepada atasan. Dalam hal ini misalnya manajer. Ya. Kemudian manajer ini akan menerima rekomendasi dari tim testing bahwa aplikasi tersebut sudah memenuhi kriteria baik. Nah, ketika aplikasi ini sudah memenuhi kriteria baik, ya mungkin saja manajer atau pimpinan dari perusahaan itu, perusahaan dari tim pengembang aplikasi ini akan mengambil kesimpulan bahwa aplikasi ini sudah layak untuk digunakan dengan syarat-syarat yang telah terpenuhi. Di mana syarat-syarat yang telah terpenuhi tadi adalah standar software yang berkualitas. Jadi standar software berkualitas itu memang ada di dalam aturan internasional ya, di dalam aturan internasional ya itu semuanya sudah ada aturannya. Sama halnya dengan pengembangan robot. Pengembangan robot
sebuah robot boleh dikembangkan oleh siapa saja. Tetapi ingat, ada aturan di dalam mengembangkan robot tersebut. Nah, seperti itu. Ya. Jadi fungsi tim testing di sini dia hanya sebagai pemberi rekomendasi. Dia hanya sebagai pemberi rekomendasi bahwa aplikasi ini layak atau tidak. Ketika misalnya dia tidak memiliki pimpinan di atas dari tim pemberi rekomendasi ini, atau dalam hal ini dia sebagai pengambil kebijakan, maka dia tidak harus memberi rekomendasi, tetapi harus mengambil keputusan apakah aplikasi ini layak untuk digunakan atau tidak. Ketika tim testing mengatakan ini tidak layak, maka programmer harus mengganti. Tetapi ketika di dalam lembaga itu ada tim testing, ada tim pengembang, dan ada penanggung jawab dari lembaga itu, maka sebagai tim testing dia hanya bisa merekomendasikan. Ketika dia direkomendasikan bahwa aplikasi ini layak digunakan atau tidak, dan kemudian pengambil keputusan mengatakan tidak misalnya, berarti sebagai tim testing tidak bisa melakukan penolakan, ya, karena sifatnya memang dia sebagai pemberi rekomendasi. Ya, seperti itu. Jadi misi tim testing hanya mencari dan melaporkan. Ya. Ketika Anda menilai sebuah aplikasi atau Anda sebagai tim testing, tidak mungkin Anda menilai aplikasi tersebut yang sudah jelas-jelas bagian tersebut sudah dites oleh programmernya. Nah, makanya sebagai tim testing biasanya mencari hal-hal yang mungkin saja tidak ditemukan oleh programmer. Sebuah aplikasi tidak bisa jalan tanpa melewati pengujian yang dilakukan oleh programmer tersebut. Makanya aplikasi itu bisa jalan. Nah, ada bagian-bagian tertentu yang mungkin saja terlewat oleh programmer tersebut. Makanya tim testing ini mencari cara agar supaya bisa menemukan hal-hal yang mungkin saja terlewat oleh programmer. Nah, itu misi tim testing. Jadi dia mencari kelemahan dari sistem tersebut. Ya, dia mencari kelemahan, mencari celah di mana letak kelemahan dari sistem ini. Nah, ketika itu misalnya sudah jelas bahwa programmernya ini misalnya dia sudah jelas menguji di bagian sini, ya mungkin saja sebagai tim testing melewatkan itu, mencari hal-hal yang mungkin saja tidak pernah dites atau diuji oleh tim programmer. Sehingga dengan seperti itu bisa ditemukan di mana letak kelemahan dari sistem tersebut. Sistem yang baik harus melewati tahapan pengujian. Ya, sistem yang baik adalah aplikasi yang melewati tahapan pengujian. Nah, terkadang ada pertanyaan. Apakah sistem yang telah dikembangkan kemudian melewati tahap uji coba atau testing lebih bagus dibandingkan dengan aplikasi yang tidak melewati tahapan uji coba tetapi langsung diterapkan? Ya, sebagian besar aplikasi yang tidak melewati tahapan pengujian atau tahapan testing itu rata-rata mengalami yang namanya masalah. Tetapi tidak bisa kita judge bahwa aplikasi yang tidak melewati metode pengujian, melewati tim testing, itu malah lebih bagus dibandingkan dengan yang melewati pengujian tersebut. Kan ada beberapa aplikasi yang sudah dikembangkan oleh beberapa programmer yang tidak melewati tahapan pengujian yang resmi. Tetapi sesungguhnya dia juga melakukan pengujian. Ya, dia juga melakukan pengujian secara pribadi. Mereka melakukan pengujian secara pribadi sehingga dengan pengujian tersebut dia bisa jamin bahwa aplikasinya ini sudah siap untuk digunakan. Itu. Makanya perlu saya tekankan bahwa di dalam pengembangan aplikasi sebenarnya sudah dilakukan pengujian, sudah dilakukan tes. Siapa yang melakukan tes itu? Yang melakukan tes adalah programmer itu sendiri. Jadi misalnya untuk form login. Form login itu sebenarnya yang melakukan pengujian adalah programmernya.
kapan dia misalnya berbeda username dan passwordnya, maka dia tidak bisa login. Begitupun dengan ketika misalnya ketika user dan passwordnya benar, maka dia akan masuk atau berhasil. Nah, sebenarnya aplikasi ini sudah dites, sudah diuji oleh programmernya. Seandainya tidak, maka tidak mungkin sistem login dengan menggunakan user dan password yang benar tadi tidak bisa masuk. Ya, makanya ketika misalnya dia tidak memiliki username yang benar, maka sesungguhnya dia tidak bisa masuk. Begitupun sebaliknya. Ya, itu. Makanya tim testing sesungguhnya dia hanya mencari informasi dari kekurangan dari aplikasi yang telah dikembangkan. Ya, selanjutnya untuk prinsip-prinsip testing, di lain hal saya akan menjelaskan. Untuk misi tim testing saya pikir cukup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.